Batik tulis merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang wajib kita lestarikan. Dalam membuat batik tulis, cantingan merupakan ciri khas yang menunjang nilai estetis daripada batik tulis tersebut. Dalam kesempatan ini, kami akan berbagi pengalaman mengenai teknik mencanting dalam membuat batik tulis. Mari kita amati hasil cantingan yang merupakan jenis batik tulis tersebut. Di sini ada bentuk contoh cantingan jenis cantingan klowong, di mana dalam cantingan klowong itu kita mencanting bagian unsur utama daripada motif batik tersebut. Selain canting klowong, jenis canting itu ada canting klowong, ada canting isen, ada juga canting tembok dengan fungsi yang berbeda. Kalau isen itu digunakan untuk isian motif. Nah, seperti ini ya. Isian motif itu di dalam motif isian motif seperti ini. Sedangkan untuk tembok, canting tembok digunakan untuk menutup bagian kain yang sudah diwarna agar tidak kemasukan warna. Dalam mencanting klowong, ini diusahakan cantingan di sini harus cukup tebal, rata, sesuai dengan motifnya, dan goresan malam harus terlihat luas ya, luas tidak kaku. Di sini bagian kain yang tertutup oleh malam ini nantinya akan menghasilkan warna putih bersih, karena di sini kainnya masih kain polos putih bersih. Bagaimana caranya untuk menghasilkan cantingan yang cukup tebal? Nanti tadi kita harus menggunakan alat canting sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan fungsinya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan malam yang digunakan untuk mencanting tersebut. Kalau mencanting klowong, usahakan kita menggunakan malam yang khusus untuk malam klowong ya. Begitupun itu pun juga dalam malam klowong itu juga mempunyai harga yang berbeda-beda. Ada yang nantinya goresan malamnya itu ada yang keras, ada yang cukup luas, lembut. Untuk canting klowong, untuk yang bagus kita memilih hasilnya yang cukup lemas, lembut itu. Jadi tidak mudah, hasil cantingan itu tidak mudah patah. Tentunya apabila menginginkan hal yang bagus, tentunya harganya cukup mahal. Ada juga dalam mencanting klowong itu kita menggunakan malam yang paling bagus, yaitu kita menggunakan malam tawon. Nantinya kalau apabila kita menggunakan malam tawon, cantingannya akan lentur, tidak mudah patah. Dan patah itu juga disebabkan karena mungkin jangka waktu mencanting dengan pewarnaannya itu cukup lama. Yang paling bagus apabila kita mencanting secepat mungkin dilakukan proses selanjutnya, yaitu dengan proses pewarnaan. Nah, semakin menunggu waktu semakin lama nanti akan mengurangi hasil cantingan yang dihasilkan. Di sini dalam cantingan klowong itu berfungsi untuk, selain tadi yang pertama adalah menutup bagian kain, jadi kita mengharapkan bagian motif itu berwarna putih. Selain itu juga berfungsi untuk membatasi warna agar tidak keluar dari motifnya. Seperti ini. Setelah dicanting dilakukan proses pewarnaan di sini. Di sini kami menggunakan
warna colet ya. Warna colet itu tidak diusapkan secara keseluruhan, tapi hanya bagian-bagian motif tertentu. Menghasilkan cantingan yang cukup tebal. Di sini selain harus memilih malam yang digunakan, dalam mencanting itu juga dipengaruhi oleh keterampilan ya, keterampilan seseorang yang diperoleh dari latihan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dari latihan itu kita akan memperoleh pengalaman tentang mencanting. Bagaimana kalau kita malam yang digunakan itu terlalu panas, bagaimana hasilnya? Kalau malam itu terlalu dingin, bagaimana hasilnya? Tentunya kalau kita menggunakan malam yang terlalu panas, hasil cantingan itu tidak bisa tebal ya, tidak bisa tebal, tapi goresannya sangat tipis dan bentuknya terlalu lebar, tidak bisa ngawat seperti itu. Itu kalau malamnya terlalu panas, sehingga kalau tipis bagian tersebut akan cenderung kemasukan warna. Sedangkan kalau malamnya terlalu dingin, goresannya bisa tebal tapi tidak bisa lentur, kaku, hasilnya kaku dan cenderung mudah patah. Sehingga kalau di sini dalam goresan malam itu kalau patah, nantinya patahan itu akan kemasukan warna. Dalam mencanting, usahakan bagian depan dan bagian belakang kain, bagian depan kain dan bagian belakang itu usahakan goresannya adalah sama. Jadi kalau malamnya tidak sama, kemungkinan kain itu akan cenderung kemasukan warna dalam proses pewarnaan seperti itu. Kita akan mengamati contoh bentuk batik yang sudah jadi ya. Ini cantingan di sini malamnya sudah terlepas, melakukan pelorotan, direbus di dalam air yang diberi campuran kanji di dalamnya. Di sini terlihat goresan malam di sini, goresan canting bekas malam itu garis-garisnya terlihat jelas, terlihat utuh di sini. Tidak terdapat banyak bagian yang patah-patah ya. Tentunya kalau patah itu nantinya akan kemasukan warna. Sini contoh di sini ya, walaupun hanya kecil di situ, bentuk kecil. Di situ akan kemasukan warna, patahan itu akan kemasukan warna dan nantinya akan mengurangi nilai estetis daripada batik tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama tentang proses mencanting tersebut. Dalam mencanting batik tulis, kita setelah mengambil malam dari wajan di sini, kita harus paham seberapa panas malam yang akan kita gunakan. Jadi setelah mengambil, kita tiup terlebih dahulu. Kita tiup, tujuannya ditiup itu agar malam yang terdapat dalam canting itu tidak terlalu panas. Karena kalau terlalu panas nanti goresan itu tidak bisa tebal. Setelah ditiup, pastikan bagian bawah canting tidak ada malam yang menetes. Nanti kalau menetes itu bisa terkena pada kain yang dibatik. Jadi lampanya seperti ini, kita mengambil malam, ditiup terlebih dahulu, kita bersihkan, baru kita oleskan pada motif di kain. Dalam mencanting itu agak kita lihat
panasnya malam dicanting, kalau sudah agak dingin kita langsung kembalikan pada wajahnya. Terus dalam mencanting, tangan kiri digunakan sebagai alasnya, sebagai alas kain tersebut, supaya kain itu tidak banyak goyang dan goresan canting itu bisa stabil dan bisa agak tebal. Untuk mengontrol keluarnya pada malam pada canting, itu kalau panas usahakan posisi canting agak tegak, sedangkan kalau sudah agak dingin posisi canting agak miring seperti ini. Ini untuk agar goresan malam pada kain itu bisa cukup tebal. Dan pastikan dalam canting itu cantingan tersebut tembus sampai belakang. Jadi cantingan tembus sampai belakang, tebalnya pun bagian belakang itu harus rata. Karena kalau belakang terlalu tipis, nantinya juga akan kemasukan warna dalam proses pewarnaan tersebut. Dalam satu motif itu harus tersambung secara penuh ya, tidak ada bagian yang sela sambungan itu tidak ada, karena kalau ada sela dikhawatirkan dalam proses pewarnaan nanti kalau dengan menggunakan teknik colet itu warna keluar dari motifnya. Soalnya kalau ada cantingan yang pecah ataupun ada sela yang tidak nyambung, malam yang tidak nyambung, itu bisa mengakibatkan warna tersebut keluar dari motifnya. Itu dalam mencanting lowong. Canting yang sudah diwarna seperti ini, cantingan setelah diwarna, nanti bagian warna ini agar tetap warnanya seperti ini, tidak terkena warna berikutnya, ditutup dengan menggunakan malam. Ini dinamakan dengan mencanting tembok. Ini cantingan harus benar-benar rata dan tembus sampai belakang kain. Kalau untuk menembok, kita menggunakan canting dengan ukuran 3 ya, ukuran 3. Di sini lubangnya akan lebih besar. Seperti itu. Bagian kain tertutup oleh malam yang cukup rata dan harus agak tebal supaya tidak kerembesan warna. Dalam menembok itu bisa juga menggunakan kuas yang kecil.
Demikian tadi proses mencanting dalam batik. Yang jelas dalam mencanting ini kita sangat memerlukan kesabaran, ketekunan dalam mencanting tersebut.